Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Salam dan salam warahmatullahi sejahtera buat kita wabarakatuh. semua. Selamat pagi semuanya. Kepada yang terhormat Bapak John Tambunan selaku Koordinator Komite Ketua Umum API. Selamat pagi Pak John. Sehat-sehat selalu Pak. Kepada yang terhormat Ibu Lili Wijaya selaku Direktur Eksekutif API. Kepada yang terhormat Bapak Gunawan Syahrantau, SPMMA, Wakil Rektor 1, Universitas Islam Indragiri. Kepada yang terhormat Bapak Sriwijaya, Senior Vice President PT BRI Dana Reksa Sekuritas. Selamat pagi Pak Jaya. Kepada yang terhormat Bapak Toga Yasin Panjaitan, Head of Research PT Bumi Putra Sekuritas. Pada yang terhormat Bapak Emon Sulaiman, Kepala Kantor Perwakilan BEI Pekanbaru, dan Bapak Ibu yang terhormat peserta yang ikut hadir pada acara-acara hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan untuk dapat hadir pada acara inklusi keuangan secara online di Pekanbaru dengan tema akses keuangan merata masyarakat sejahtera. Berikutnya acara dimulai oleh kata sambutan Koordinator Komite Ketua Umum API kepada Bapak John Tambunan. Kami persilakan Pak, silakan Pak. Terima kasih Rio. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada yang terhormat Bapak Rektor Unisi yang diwakili oleh Wakil Rektor 1, Bapak Gunawan Syahrantau, SPMMA. Kepada yang terhormat Pak Sriwijaya Rauf, Senior Vice President PT BRI Dana Reksa Sekuritas. Kepada yang terhormat Bapak Toga Yasin Panjaitan, Head of Research dari Bumi Putra Sekuritas. Kepada yang terhormat ini sahabat saya Pak Emon Sulaiman, Kepala Kantor BEI Pekanbaru. Kepada yang terhormat Ibu Lili Wijaya selaku Direktur Eksekutif APEI, serta kepada pengurus APEI yang hadir pagi ini, kepada yang terhormat Bapak dan Ibu Direksi Perwakilan Perusahaan Efek, dan kepada yang terhormat Bapak dan Ibu teman-teman peserta yang hadir pada acara webinar inklusi hari ini. Pertama-tama marilah kita mengucap puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul hari ini pada acara inklusi keuangan di Kota Pekanbaru secara webinar. Yang menjadi topik acara kita hari ini adalah akses keuangan merata, masyarakat sejahtera. API adalah suatu perkumpulan dari perusahaan efek yang beranggotakan perusahaan efek yang melakukan transaksi melalui bursa efek, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung atau non-anggota bursa. Saat ini jumlah perusahaan efek yang menjadi anggota API berjumlah 119 perusahaan efek. API berkedudukan di Gedung Bursa Efek, Tower 2, lantai ground floor. Yang menjadi tugas API adalah menjadi counterparty atau mitra strategis yang proaktif dan berpengaruh bagi OJK, SRO, BI, BEI, KSE, KP, dan anak usaha SRO lainnya. API juga diharapkan dapat memberi manfaat yang maksimal bagi anggota API. Stakeholders API dan lingkungan pasar modal pada umumnya dengan menyelenggarakan inklusi keuangan secara webinar hari ini. Ini adalah salah satu tugas API untuk membantu anggota API dalam memenuhi kewajibannya dan peraturan OJK. Sebagai kita ketahui bersama, Indonesia adalah satu negara yang besar dan memiliki perekonomian yang sangat besar di kawasan Asia. Hari ini kita peroleh dari data IMF.
tahun 2022, di mana saat ini Indonesia berada di posisi kelima besaran gross domestic product. Indonesia tercatat sebesar 1,15 triliun di bawah Cina, Jepang, India, dan Korea. Indonesia adalah merupakan negara dengan GDP nominal terbesar di kawasan ini dan juga di kawasan ASEAN. Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk nomor 4 terbesar di dunia di bawah Cina, India, dan Amerika Serikat. Hal ini merupakan suatu tantangan besar tersendiri untuk mewujudkan keuangan yang lebih inklusif, dengan harapan industri keuangan di bidang pasar modal dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat Indonesia sampai ke pelosok tanah air kita. Kita juga harus membekali seluruh masyarakat dengan inklusi keuangan yang memadai, terutama yang terkait dengan manfaat dan resiko dari produk atau jasa keuangan yang ada, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan layanan keuangan tersebut dengan maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan dan tidak tertipu dengan tawaran produk yang saat ini dapat merugikan masyarakat banyak. Sebagai informasi geopolitik saat ini, perannya Rusia masih berperang. Eropa juga mengalami krisis. Kejadian-kejadian ini akan berdampak langsung pada sektor usaha, di mana mengakibatkan pengusaha dan perusahaan-perusahaan menahan diri untuk melakukan ekspansi atau pengembangan usaha secara signifikan yang padat karya, yang dapat memberikan peluang kerja lebih luas dan menurunkan angka pengangguran. Dengan berdasarkan angka di atas dan kondisi permasalahan di atas, API bekerja sama dengan hari ini 24 anggota bursa sebagai pendukung terselenggaranya acara inklusi hari ini, menyelenggarakan acara inklusi keuangan hari ini. Kita sangat berharap dengan terlaksananya acara ini, para peserta dapat memperoleh manfaat berupa informasi kondisi keuangan terkini dan juga mendapatkan informasi cara berinvestasi yang cerdas dan dapat memperoleh kebebasan secara finansial. Semoga dengan terselenggara acara online hari ini dapat menjadi langkah baik bagi kita semua untuk mengembangkan industri pasar modal Indonesia dan juga dapat menjadi langkah awal baik bagi teman-teman peserta webinar hari ini. Jika teman-teman nanti ingin melihat kembali karena pembicaranya ini bagus-bagus, webinar dapat membuka YouTube API untuk mendengarkan hal-hal yang disampaikan oleh pembicara hari ini. Demikian kata sambutan ini saya sampaikan. Semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua. Saya percaya bahwa dengan mendekatkan masyarakat kepada layanan keuangan pada industri pasar modal, kita akan dapat mendorong terwujudnya masyarakat Indonesia yang lebih sejahtera. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka acara webinar hari ini. Selamat menjalankan webinar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak John. Ya, terima kasih Pak John telah memberikan kata sambutan pada acara ini. Alhamdulillah telah hadir Rektor Universitas Islam Indragiri. Berikut kata sambutan kepada Rektor Universitas Islam Indragiri, Bapak Dr. Haji Najamuddin, LCMA. Kami persilakan Pak. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqa wa qaddara. Zalika minasyahidin wasyakirin. Pertama, saya ucapkan kepada moderator atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami juga hormati Bapak John TP Tambunan selaku Ketua Umum IPI
dan koordinator komite ya ketua umum. Terus yang kami juga hormati ini sahabat kita ini selaku moderator ya Bapak Emun Sulaiman karena sudah berterima selaku kepala kantor perwakilan BI Riau, juga yang kami muliakan banggakan Bapak Sriwijaya Senior Vice President PT BRI Ternate Sekuritas. Terus yang kami juga hormati Bapak Toga Yasin Penjahitan selaku Head President Hari Sabtu sekolah. Pertama tentu rasa syukur kita atas inayah dan hidayahnya Allah, kita masih dipertemukan walaupun tidak mengurangi rasa hormat, tidak mengurangi rasa keilmuan, artinya kita dipertemukan melalui lewat webinar. Terus yang kedua, selawat dan taslim tadi kita curahkan kepada baginda Rasulullah SAW, senantiasa melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih setelah kita peresmian di Universitas Islam Indragiri. Ini merupakan tindak lanjut yang kedua ya, artinya setelah peresmiannya kemarin kita sudah beberapa kali melaksanakan webinar-webinar melalui mulai dari bagaimana menanam saham, bagaimana kita berinvestasi yang benar dan sebagainya. Hari ini kita kembali lagi bagaimana kita menghadapi inklusi keuangan terkhusus di Provinsi Riau. Karena tantangan kita ke depan ini banyaknya lembaga-lembaga, banyaknya produk-produk perbankan yang ditawar-tawarkan kepada kita ini, tentu kita ini harus benar-benar pintar memilih dan memilah, artinya mana yang bisa kalau bahasa kami ini dapat meningkatkan efisiensi ekonomi dan stabilitas sistem keuangan yang ada di Provinsi Riau. Apalagi saya lihat pemateri ini sangat sudah handal dan sangat berpengalaman. Terutama kita ini untuk mendukung apa peningkatan Human Development Index, karena di Indonesia kita lihat sangat fluktuasi, artinya kadang naik turun dan sebagainya. Terus yang terakhir kita juga lihat karena di Provinsi Riau ini memang sering ada kesenjangan ya antara dignitas sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan. Artinya ada kesenjangan dan masyarakat ini kan ketika ditawarkan masalah investasi dan mereka ini masih banyak semacam trauma dan sebagainya. Memang ini yang harus kita sama-sama memberikan pemahaman mungkin melalui webinar ini, melalui pendekatan dan masyarakat. Karena inilah tantangan kita. Karena masyarakat ini, bahasa kami ini banyak trauma dengan adanya mungkin banyak investasi bodong dan sebagainya, banyaknya penipuan dan sebagainya. Mungkin kita ini lebih mengenalkan lagi yang punya kita ini. Mungkin itu dari saya, sama-sama mengharap mudah-mudahan seminar kita ini berjalan dengan lancar dan kita mendapatkan ilmu yang berkah. Dan sebelumnya saya mohon maaf tadi ada acara pula jadi agak terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Dr. Haji Najamuddin selaku Rektor Universitas Islam Indragiri. Selanjutnya acara akan dibawakan oleh moderator kita kepada Bapak Emun Sulaiman, Kepala Kantor Perwakilan BI Riau. Kami persilakan Pak. Ya, terima kasih Mas Sanrio, sorry. Mas Rio, suara saya terdengar jelas nggak ya? Jelas Pak, jelas Pak. Alhamdulillah. Yang kami hormati Pak John CP Tambunan, ini kebetulan sahabat dan guru saya dulu di Bursa Efek Indonesia. Kemudian Pak Dr. Najamuddin, Rektor Unisi. Kemudian yang kami hormati Bapak Sriwijaya Raub, ya. Beliau juga mentor saya juga, guru saya juga. Nih udah 2 orang guru dari API yang mendidik saya sampai masuk bursa dan kemudian sampai sekarang inilah alhamdulillah ya kita bersilaturahmi kembali. Kemudian juga Bapak Toga Yasin ya sebagai narasumber kita dan tentu Pak Jalil nih dari Unisi, Ketua Galeri Investasinya
di Unisi, Pak Muhammad Jalil, yang tentu menjadi penghubung PIC kita di Tembilahan nih, Pak John dan teman-teman API. Ini adalah kampus yang ada di pinggirnya Sumatera nih, di Tembilahan. Jadi Tembilahan itu kalau kita jalan dari Pekanbaru kurang lebih sekitar 9 jam, Pak. Pakai darat ya, 9 jam. Jadi memang di sana ada pelabuhan, kotanya cukup maju. Kemarin saya baru dari sana kebetulan, peresmian galeri di sana, dan ternyata tadi yang apa yang disampaikan oleh Pak Najamuddin ini merupakan PR kita bersama, Pak John. Karena memang di sana banyak terjadi investasi bodong dan sebagainya. Tentu jadi kegiatan ini menjadi usaha atau ikhtiar kita bersama lah untuk terus melakukan edukasi di daerah-daerah pelosok terluar ya ini ya, dan mudah-mudahan ini menjadi jembatan sesuai dengan tujuan tema diskusi kita hari ini, yaitu aset keuangan merata, masyarakat sejahtera. Ya. Saya buka terlebih dahulu dengan salam pembuka tentunya, ya. Mengawali silaturahim, kupersembahkan bunga sekuntum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Emon dari Bursa Efek Indonesia, Kantor Riau ya, yang akan coba moderatori diskusi kita di hari ini, yaitu dengan tema akses keuangan merata masyarakat sejahtera. Nanti ada 2 pemateri ya yang akan berdiskusi dengan kita, yang memaparkan materi, dan juga buat teman-teman nanti ada door prize ya. Nanti dari Bursa Efek Indonesia kami sediakan door prize ya. Nanti teman-teman siap ikut sampai akhir diskusi kita. Nanti kita pilih 3 penanya terbaik. Jadi siapkan pertanyaan terbaik dari teman-teman untuk kita pilih mendapatkan door prize dari kita. Dan nanti ada di tengah kita ada 1 door prize buat teman-teman juga ya. Door prize-nya cukup menarik. Nanti kita kebetulan nanti kita akan ke Tembilahan juga, kita akan bawa langsung ya ketemu dengan teman-teman hadiahnya. Gitu. Kemudian kita teman-teman ya, sebelum kita masuk ke diskusi kita di siang hari ini, kita tahu persis ya PR kita bersama nih teman-teman, bahwa memang literasi menjadi PR di negara kita ya, hampir di segala aspek, bahwa literasi kita masih sangat terbatas, dan terkhusus di industri keuangan juga mengalami hal yang sama. Kalau kita lihat data dari Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan, angkanya literasinya masih sekitar 4,11% itu di tahun 2022 ya. Artinya dari 100 orang hanya 4 orang yang paham. Dan angka inklusinya ini terjadi lonjakan pasca pandemi. Sebelum pandemi jumlah inklusi ya itu 1,55% ya. Jadi dari 100 orang hanya kurang lebih 2 orang yang menjadi investor ya, kurang lebih jadi pengguna. Nah, setelah pasca pandemi angkanya naik jadi 5,19%. Jadi dari 100 orang 6 orang lah kurang lebih jadi investor. Jadi ada PR nih, 2 PR yang harus kita kerjakan. Yang pertama adalah angka literasinya lebih kecil, angka inklusinya lebih tinggi. Jadi ada orang yang berinvestasi ini tidak terliterasi dengan baik. Dan dari angka ini kalau kita bandingkan dengan total literasi di Indonesia ya, yang saat ini mencapai angka 85%, angka literasinya 49%, ini sangat jauh sekali. Jadi ada selisih kurang lebih sekitar 46% ya dibandingkan dengan total literasi rata-rata di nasional. Nah, ini jadi PR tentunya buat industri di pasar modal untuk selalu melakukan kegiatan literasi dan inklusi ya di daerah-daerah. Maka dari itu kami Bursa Efek Indonesia dan Asosiasi Bursa Efek Perusahaan Efek Indonesia (PI) melakukan webinar ini, teman-teman. Dan nanti pemateri pertama Bapak Sriwijaya Raup ya akan diskusi, akan memaparkan materi tentang akses keuangan merata dan masyarakat sejahtera ya. Nah, sebelum masuk ke Pak Sriwijaya Raup, saya akan sedikit bacakan CV beliau ya. Saat ini beliau sebagai Senior Vice President di PT BRI Dana Reksa Sekuritas ya.
ini banyak sekali label-label beliau ya, ini ya pengalamannya luar biasa. Saya coba bacakan pilih-pilih aja dulu ya ini ya. Dan saat ini beliau sebagai anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko di Bursa Efek Indonesia dan sebagai dosen juga, dosen paruh waktu di Universitas Prasetya Mulia ya. Kemudian beliau juga Kepala Departemen Program Pendidikan Berkelanjutan PPL untuk Direksi dan Komisaris dan Anti Pencucian Uang Pencegahan Pendanaan Terorisme. Ini luar biasa ya Pak Sriwijaya Raup, banyak sekali pengalamannya dan tentu pada pertemuan hari ini menjadi hal yang menarik nih buat kita semua teman-teman yang punya kesempatan untuk ketemu langsung dengan Pak Sriwijaya Raup. Kita sapa dulu Pak Sriwijaya Raup. Halo Pak Jaya. Apa sudah ini? Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pagi Pak Jaya. Pagi juga Mas Emon saya manggilnya. Kita sama-sama seperti satu perkumpulan ya. Oke, mungkin Pak Jaya langsung saja ya, ini untuk waktu Pak Jaya 30 menit Pak, untuk pemaparan materinya ya. Tadi topiknya adalah akses keuangan merata masyarakat sejahtera. Untuk waktu dan layar kami persilakan untuk Pak Jaya. Ya, terima kasih. Mungkin nanti dibantu sama Rio ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Pak John Tambunan selaku koordinator API yang juga sahabat saya. Kemudian yang saya hormati Bapak Dr. Haji Najamuddin LCMA, Rektor Universitas Islam Indragiri. Surprise Pak, ini Indragiri Hilir apa Indragiri Hulu? Kayaknya kalau pembilahan ini Indragiri Hilir kayaknya Pak ya, pinggir Hilir Pak. Ya, hilir ya. Iya. Karena saya cukup familiar dan Pekanbaru karena saya salah satunya yang memang membuka akses pasar modal di Provinsi Riau Daratan saat itu. Nah, Emon ini salah satu partner saya Pak. Waktu itu saya buka di sana ya Pak Emon ya. Iya, 2003 saya Pak ya. mulai dari nggak ada orang mengerti pasar modal sampai orang ya sampai sekarang seperti ini. Jadi saya sangat berterima kasih sama Pak Emon sebagai tim yang dulu bahu membahu membangun pasar modal di Provinsi Riau. Jadi suka dukanya saya di kurang lebih 8 bulan di sana ditempatkan waktu di Bursa Efek. Jadi saya tahu benar dari sisi adat, istiadat, kemudian investasi dan bagaimana. Nah, cuman Indragiri Hilir ini cuman selewatan aja kalau saya dari Palembang misalnya jalan darat lewat Jambi terus menyusuri. Biasanya saya lihat tengah ya, Rengat kalau nggak salah. Nah, tapi nggak sampai ke kanan gitu. Nah, itu jadi cukup paham. Kemudian yang saya hormati Pak Toga Yasin mewakili Pak Abel di sini sebagai riset. Jadi saya agak mudah kalau ada tim riset di sini. Intinya saya tidak akan secara detail menjelaskan tentang bagaimana saham, tapi saya akan menjelaskan bagaimana kondisi pasar modal saat ini, bagaimana kondisi di transaksi pada saat ini, bagaimana keinginan kita untuk bisa bertransaksi. Slide saya cukup banyak, tapi mungkin saya akan beberapa saya skip. Tapi nanti para mahasiswa, sepertinya di sini audiensnya para mahasiswa Indragiri Hilir, jadi cukup surprise ya. Saya langsung ke titik poin kita secara langsung masuk ke daerah Indragiri Hilir, yaitu di daerah Tembilahan. Jadi kampus ini ada di sini. Tadi Pak Emon sudah bilang bahwa tingkat literasi dan tingkat inklusi itu lebih tinggi inklusi. Nah, ini bisa dibikin pertanyaan nih adik-adik sekalian Sivitas Akademi bahwa kenapa begitu. Tapi sudah nanya dulu, jadi nggak ditanyain nanti kenapa sih literasi dan inklusi lebih tinggi gitu. Kalau inklusi itu begini, mungkin adik-adik atau Sivitas Akademi mulai dari SD sudah disuruh membuka akses keuangan, misalnya tabungan. Nah, cuman akan dijelaskan oleh orang tua biasanya untuk simpan katanya, untuk simpan nanti kalau bisa digunakan untuk menabung dan sebagainya.
tapi tidak pernah dijelaskan secara detail pada saat itu apa kegunaan sesungguhnya dari akses keuangan tersebut. Nah, inilah yang terjadi juga di capital market. Capital market ini orang banyak investasi, banyak coba untuk mengikuti tren sekarang ini, apalagi dengan konsep online trading seperti ini. Nah, tapi pengetahuannya kurang. Nah, yang dikatakan inklusi itu kita sudah menggunakan, ibaratnya kita sudah naik mobil, mengendarai mobil, tapi kita nggak tahu seluk-beluk mobil itu. Makanya pada hari ini agar kita tahu lebih paham lagi suatu investasi atau akses keuangan, maka kita harus paham juga dengan produknya, paham menggunakannya, apa itu yang menjadi praktisnya, dan bagaimana nanti resikonya. Ini yang sebenarnya dikatakan literasi. Jadi memang literasi itu agak lebih rendah dari inklusi, karena sekitar kita buka satu akses keuangan, itu udah inklusi sebenarnya. Tapi sejauh mana kita bisa menggunakan dan memahami, nah inilah tugas kami di sini untuk melakukan literasi atau menambahkan pengetahuan bahwa ini ada sesuatu yang perlu kita ketahui dan perlu kita pahami, dan ada risiko-risikonya. Mungkin itu dasar kenapa Bursa Efek Indonesia, API, yang tadi dijelaskan Pak John, melakukan kerjasama. Gitu. Lanjut, next, silakan Pak Rio. Slide-nya, ya. Sekarang kita langsung aja bagaimana, karena kita akses keuangan yang kita bahas hari ini adalah kan banyak sebenarnya. Ada perbankan, ada dana pensiun, ada asuransi. Nah, kita topik pada hari ini sesuai dengan topik hari ini, yaitu sesuai dengan peran dari Pak Emon, yaitu kita membahas tentang salah satu akses keuangan yang bisa juga membuat masa depan yang cukup baik, yaitu terkait dengan pasar modal. Nah, tapi sebelum kita masuk lebih jauh, apa sih pasar modal? Next, lanjut. Ya, pasar modal secara sebaran domestik bisa dilihat sini Pak. Demokrasi investor retail didominasi oleh usia milenial di bawah 40 tahun. Pertanyaan saya di Indragiri pasti semua di bawah 40 tahun. Sepertinya kelihatan tadi Pak Rektor juga nih masuk yang masih muda nih Pak Haji Najamuddin ini. Jadi bisa menggerakkan ya, kampusnya untuk teman-teman berinvestasi. Jadi proporsi 40 tahun itu atau sekitar di atas sedikit itu sekitar 80%. Jadi boleh dikatakan generasi milenial ya, yang cenderung semua sudah teknologi, setiap hari nggak pernah lepas dari gadget, ya, nggak pernah lepas dari handphone. Jadi kalau handphone lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone begitu istilahnya kan, mendorong kebutuhan online trading. Jadi otomatis kita dari sisi asosiasi atau dari perusahaan efek itu sudah berpikir untuk lebih menuju ke teknologi. Jadi menggunakan online trading, mobile. Jadi nggak usah takut. Adik-adik atau bapak-bapak yang ada di Indragiri, semua akses sama rata, bisa akses mulai dari Indragiri sampai ke Jakarta itu terasa dekat. Kita bisa melewati. Cuman syaratnya memang internetnya harus bagus dulu, begitu ya, harus stable gitu ya. Kemudian lebih mudah untuk kita bertransaksi. Nah, kalau kita lihat sekarang Sumatera, ini Pak Emon, ini tugas Pak Emon ini, dan teman-teman di 80 provinsi. Kalau kita lihat di akhir 22, konsumsi investor kita itu 16,81%. Nah, pada Mei 2023 terjadi penurunan ini. Cuma tidak signifikan, 16,64. Begitu juga asetnya yang tadi 103 menjadi 85,65. Ya, nanti akan saya jelaskan apa, ada beberapa hal ini penurunan di tahun 2003, ini juga menjadi pertanyaan-pertanyaan kita ke depan ya, terkait itu. Nah, jadi kalau kita lihat demografinya, memang yang paling tinggi untuk demografi setoran investasi investor itu ada di Pulau Jawa sebenarnya. Jadi memang ya Pulau Jawa sudah syarat dengan udah padat, ya pasti banyak juga yang berinvestasi di sana gitu. Tapi intinya di dalam topik kita hari ini adalah penyebaran yang merata terhadap akses keuangan. Jadi mau nggak mau ya ada peran dari SRO, peran dari otoritas, peran dari API, ini harus meningkatkan kenaikan jumlah investor ini. Nah, salah satunya adalah acara literasi yang kita lakukan pada pagi hari ini. Next, lanjut. Nah, sekarang dari kita lihat yang diperkirakan 80% itu siapa saja sebenarnya. Kalau kita lihat dari pekerja, itu adalah kategori yang paling tinggi itu sebenarnya pegawai negeri sipil, swasta, dan guru. Nah, guru termasuk dosen di sininya. Saya berharap yang
32,90%, dilihat di kiri bawah itu ada Bapak Ibu dosen atau Pak Rektor juga yang masuk di sini gitu. Karena ini benar-benar sesuatu yang data ini kan dari data KSEI, jadi benar-benar bisa terdeteksi dengan baik sejauh mana kita melihat sekarang angkanya. Jadi cukup tinggi, 32 itu terdiri dari ibu rumah tangga pun ada. Nah, kalau kita lihat dari umur, nah tadi yang saya bilang umur, itu rata-rata 30 ke bawah atau kemudian 31 sampai 40. Jadi 57% ditambah 20%, kita lihat angkanya ada di bawah 80% generasi. Dilihat dari income, nah income rata-rata di bawah 10 juta atau sampai dengan 10 juta itu didominasi ya. Kurang lebih 38% dan 47%. Jadi 80% juga rata-ratanya. Nah, ini yang menarik sebenarnya pada hari ini sebenarnya di atas SMA tapi belum S1 dan belum juga atau menyelesaikan kuliahnya. Nah, kelihatannya paling tinggi 63%. Jadi kegiatan kita hari ini saya jelaskan lagi ini tepat karena apa memang rata-rata kan adik-adik atau sivitas akademi kan memang belum ini kan belum selesai kuliahnya ya. Nah, jadi memang peran yang paling tinggi berperan sekarang untuk meningkatkan investor retail domestik itu ada di kampus-kampus ya, di kampus-kampus salah satunya dengan umur atau tatanan yang melakukan atau edukasinya sekitar antara SMA atau menjelang sampai S1 begitu. Jadi tepat pada hari ini Pak Emon kita bisa melakukan literasi. Jadi kita meningkatkan kekuatan literasinya ya. Karena mungkin ini hitung-hitung inklusi karena jumlahnya cukup tinggi. Nah, gender yang kita lihat siapa ya tetap laki-laki, tapi tidak tertutup kemungkinan bahwa di pihak perempuan pun akan meningkat gitu jumlahnya. Nah, ini demografi investor retail per Mei 2003. Next. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, Bapak Ibu, Pak Najabuddin, Pak Gunawan, dan Pak Sivitas Akademi, yang kita lihat nanti mungkin ini bisa dijelaskan oleh Pak Yasin selaku riset ya. Nah, jumlah investor pasar modal kalau kita lihat dari 2020, 2021 signifikan kenaikannya. Padahal pada masa itu 2020 sampai 2022 itu masa pandemi ya, masa pandemi. Tapi kalau ada istilah John F. Kennedy, risiko itu bisa mencerminkan suatu peluang dan menciptakan satu bahaya begitu. Nah, pada kondisi pandemi kemarin kita lihat ternyata kondisi kenaikan jumlah investor itu menjadi peluang menjadi 92%, kemudian pada tahun 2021 menjadi 37 agak menurun. Nah, pada waktu masuk 2022 sampai 2023 sampai Mei ini baru mencapai 7%. Nah, kita lihat nanti bisa ditanyakan ke Pak Yasin kenapa nih baru 7% sampai Mei ya, karena terkait dengan isu-isu global atau isu-isu domestik nanti itu akan terlihat. Ini saya kasih clue agar teman-teman Sivitas Akademi bisa membuat satu pertanyaan-pertanyaan yang menarik dengan kondisi-kondisi seperti ini ya. Kemudian ada jumlah investor reksadana, kita lihat ini memang inline juga dengan kenaikan jumlah investor pasar modal cukup naik. Jadi sekarang investor pasar modal itu tuntutannya 11 juta. Kemudian investor reksadana, nah reksadana ini sebenarnya investasi secara tidak langsung yang dilakukan oleh manajer investasi. Ini punya materi tersendiri ya, yang harus dijelaskan bagaimana berinvestasi di reksadana. Kemudian ada jumlah investor saham dan surat berharga, ini seperti nanti tentang obligasi. Jadi banyak sekali tentang literasi. Jadi di pasar modal itu banyak sekali beberapa produk, ya, yaitu ada saham, ada reksadana, ada surat hutang atau obligasi. Nah, ini kemudian surat hutang obligasi itu ada juga yang sifatnya government bond, ada sifatnya syariah atau suku, pernah dengar ya. Kemudian ada juga corporate bond, nah itu juga yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan. Ini semua terdata dengan baik dan kenaikannya cukup tidak begitu signifikan sampai dengan bulan Mei. Situ, tapi kalau perhatikan 2020, 2021 sampai 2022 cukup signifikan, sehingga memang perlu PR lagi ke depan untuk melihat perkembangan investor peningkatan impor pasar modal. Jadi peran Pak Emon dan Bursa Efek Indonesia dan API juga akan lebih keras lagi untuk meningkatkan ini, karena kondisi-kondisi yang nanti bisa saya jelaskan sejauh mana ini mengapa dampaknya agak lambat begitu. Next, lanjut. Nah, kita lihat indeks saham, indeks harga saham gabungan. Mungkin ada yang sudah tahu atau belum tahu ya, bahwa
ada namanya di bursa efek itu nanti di pasar modal tuh orang bilang IHSG gitu. Apa sih IHSG? Atau ada IDX Composite Index. Nah, itu sesuatu yang menjadi tolok ukur sebenarnya yang digunakan untuk mengukur saham ya, saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia gitu. Nah, ini alat tolok ukur yang kita bisa melihat sejauh mana IHSG ini berperan gitu. Nah, kemudian apa sih sebenarnya yang dihitung oleh IHSG ini? Ini sebenarnya kalau kita bicara matematik itu ini rata-rata berimbang ya dari jumlah sahamnya. Jadi dihitung jumlah saham yang ada di Bursa Efek itu dihitung rata-ratanya. Ini kalau mau lebih detail tanya Pak Emon ini IHSG ini ya. Nah, kemudian indeks kenapa kita harus paham ini gitu? Karena nanti saya lihat ini kan Universitas Islam ya. Makanya saya agak tidak melihat kok tidak topiknya ke syariah ya. Tapi sebenarnya kita bicara pasar modal itu nanti kembali ke karakter kita juga atau kebutuhan kita, apa yang harus kita beli atau apa yang harus kita perdagangkan atau apa yang harus kita investasikan misalnya. Jadi kita lihat di sini ada beberapa sektor, ada board. Kita ketahui bahwa di pasar modal ini sekarang kalau tidak salah saat ini mungkin kalau saya salah tolong di klarifikasi ya Pak Emon, jumlah emiten per hari ini ya 867 ya 867 emiten. Jadi di Bursa Efek Indonesia itu telah ada 867 saham atau emiten yang go public yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Kemudian dari 867 itu 574 itu adalah efek syariah, saham-saham syariah. Nah, jadi ini ada alternatif buat teman-teman yang memang atau ya istilahnya yang lebih fokus ke syariah misalnya gitu. Jadi karena pernah waktu saya zaman dulu ya Pak Emon kalau nggak salah saya pernah ditanya di Universitas Riau. Baru sampai depan pintu itu saya masih ingat itu pasar modal itu judi gitu. Waduh. Nah, ini salah satu PR juga yang kita jelaskan ya. Nah, bahwa ini adalah produk investasi yang legal dan ada ilmunya ya di kalau bisa di kampus-kampus makanya sekarang sudah ada pojok atau galeri. Jadi ini tugas untuk menjelaskan ke mahasiswa. Nah, kemudian terkait dengan kita bisa lihat juga sekarang ada topik ESG. ESG ini kalau kita lihat ini saya akan menjelaskan topik-topik yang lagi tren sekarang bahwa sekarang ini akan dengar environment, social, and governance. Jadi kalau kita bahasa Indonesia ada perusahaan-perusahaan yang harus mengedepankan kegiatan investasinya atau bisnisnya berkelanjutan terkait dengan lingkungan, sosial, dan tata kelola. Nah, ini ada saham khususnya sudah ada Sri Sehati misalnya. Jadi tergantung pilihan banyak sekali ya. Kalau kita ingin berinvestasi di pasar modal. Nah, kalau kita ingin misalnya ke syariah, di situ ada indeks ISCI ya terkait indeks syariah, ada J70 dan sebagainya. Jadi ini akan lebih tepat nanti kalau kita ingin berinvestasi itu sesuai dengan karakter dan kebutuhan kita atau pemahaman kita gitu. Karena banyak sekali kalau di Aceh nggak mungkin kita cerita di luar non syariah karena di Aceh pasti syariah ya gitu. Nah, ini juga yang harus dipahami oleh para sivitas akademi bahwa indeks harga saham di Bursa Efek itu perlu dipelajari terkait dengan sektornya. Nah, jadi di dalam pasar modal itu ada beberapa sektor, kalau tidak salah ada 11 sektor. Nah, itu ada sektor pertambangan, sektor perbankan, keuangan dan sebagainya. Agak lebih rinci. Next, lanjut. Nah, sebelum kita masuk lebih tepat karena hari ini judulnya apa ini Pak Emon tadi terkait dengan pemerataan ya, akses keuangan yang merata. Seketika kita ingin masuk ke akses keuangan yang merata, kita harus kembali dulu apa sih kita, apa yang harus kita lakukan, bagaimana kita, bagaimana saya. Ini penting karena tadi kalau kita tadi dijelaskan bahwa di daerah Indragiri Hilir atau Tembilan ini banyak sekali investasi bodong, sebenarnya itu tidak suatu keniscayaan, memang itu terjadi memang bukan hanya di daerah sini saja, tapi hampir di semua daerah bahwa karena karakter dari kita ini kita masyarakat kita itu senang dengan yang instan, yang cepat, pokoknya untung, ya nggak mikir lagi resiko atau ikut-ikutan. Nah, ini yang menjadi juga. Tapi kadang-kadang
nggak ada uang, kita juga berinvestasi. Jadi kondisi-kondisi ini harus kita sesuaikan. Makanya kita harus melakukan menyusun perencanaan keuangan yang tepat. Artinya kita harus tahu kita tuh punya apa sih gitu. Next, lanjut. Nah, seperti kita ketahui kita punya cita-cita. Teman-teman di Civitas Academy ini, termasuk saya sendiri, mungkin sekarang lagi trennya lagi waktu haji ya, kita ingin cita naik haji, kira-kira 20 tahun yang depan saya mau naik haji, atau 5 tahun yang depan saya mau umroh begitu ya. Artinya kita harus mempersiapkan itu. Kalau dengan pendapatan yang rata-rata apakah bisa gitu? Bisa ya, bisa tidak jawabannya. Kita pengen rumah atau gedung yang tinggi atau yang baik atau memberikan manfaat buat orang tua kita gitu ya, atau diri kita sendiri. Kita harus berpikir apakah dengan sekarang kita bisa? Bisa sebenarnya. Artinya nah, pada waktu kita selesai sarjana, apakah kita bisa berwisata dulu gitu? Bisa, semuanya bisa. Tapi dengan cara ya kita harus tahu melakukan perencanaan keuangan dulu. Itu. Next, lanjut. Nah, apa itu perencanaan keuangan? Kalau kita lihat perencanaan keuangan itu adalah proses mencapai tujuan hidup melalui pengelolaan keuangan. Kenali dulu konsep keuangan seperti membuat anggaran dan catatan penghasilan. Saya nggak tahu di sini ada beberapa kampus atau beberapa fakultas. Tapi sebenarnya kita tidak perlu melihat apakah itu fakultas ekonomi atau akuntansi atau hukum dan sebagainya. Tapi merencanakan keuangan itu sudah kita rencanakan sejak dini gitu ya. Tentukan keinginan utama. Nah, kita fokus apa yang kita menyusun daftar kebutuhan berdasarkan prioritas, asumsi, evaluasi kesehatan keuangan menggunakan rasio-rasio keuangan misalnya untuk dana pendidikan, dana pembelian rumah, dana pernikahan. Mungkin rata-ratanya kan ada tujuan nanti akan menikah, dana pensiun. Kalau saya sekarang udah mikir dana pensiun saya harus digunakan buat apa ya gitu. Nah, itu artinya saya kurang lebih berapa tahun yang lalu saya sudah melakukan investasi, sekarang pembuatan dana pensiun. Jadi disesuaikan dengan kondisi umur dan usia juga. Kemudian kalau yang baru merit, dana kelahiran anak, belum tentu di perusahaannya ada asuransi tentang kelahiran. Jadi kita harus selalu konservatif dalam menghadapi kondisi-kondisi. Itulah gunanya kita melakukan perencanaan keuangan. Next, lanjut. Lanjut, Rio. Nah, berapa banyak uang tunai yang kamu punya? Biasanya kita ini, terutama mahasiswa ya, sekarang biasa dikirim oleh orang tuanya gitu, uang gitu. Ada uang tunai minimal 4 kali pengeluaran rutin bulanan. Kira-kira mungkin nggak gitu kita mempunyai uang tunai kita minimal 4 kali pengeluaran rutin bulanan. Artinya kita menyimpan cash ya, cash gitu. Kemudian kalau saldo uang tunai kurang dari 4 kali pengeluaran, kira-kira itu cukup berbahaya. Jadi itu kita latih dulu. Karena begini, investasi ini dulu ada anekdot bahwa investasi itu hasil uang yang disisihkan. Tapi sekarang enggak. Kalau kita ingin berinvestasi itu memang ada uang dan dana yang kita siapkan untuk kita berinvestasi. Nah, itu salah satu sedikit paradigm yang dirubah gitu. Karena dulu pengenalan kalau ada sisa uang baru kita berinvestasi. Nah, atau kita menabung. Kalau sebenarnya tidak, itu dari bagian dari variabel yang harus kita ukur bahwa di dalam satu dekade perubahan itu terjadi bahwa investasi itu harus kita siapkan, bukan dana sisa ya, tapi memang harus kita siapkan. Tapi dengan catatan tadi kita harus fokus ya kan. Lanjut, next. Nah, maksimal 30% dari penghasilan bulanan. Berapa banyak cicilan uang? Jadi kita juga kalau kita seorang pekerja, mungkin kita nggak ini mahasiswa atau mungkin yang jadi dosen juga, maksimal 30% dari penghasilan bulanan kita jangan lebih dari situ. Kalau lebih, berarti kita sudah tidak bagus untuk melakukan perencanaan keuangan kita. Karena ini konsep dasar dalam proses perencanaan keuangan. Jadi kalau kita punya uang 10 juta misalnya kan, ya mungkin 3 jutanya ini ya untuk kredit lah apa gitu ya. Tapi saya harapkan jangan pinjol. Ya. Ini karena pinjol agak berbahaya. Tapi benar-benar kita melakukan pinjaman yang kita bisa ukur gitu. Nah sisanya 7 juta atau sisanya 70% itu kita gunakan untuk yang sifatnya produktif, sifatnya untuk operasional dan sebagainya. Termasuk di dalamnya itu adalah juga proses untuk kita berinvestasi. Next, lanjut. Nah, setidaknya 10% dari penghasil bulanan, nah, berapa banyak menabung setiap bulan? Ini katakan menabung atau investasi. Kita untuk menggunakan penghasilan bulanan kita untuk kita siapkan. Jadi kalau mahasiswa mungkin mikir nih, antara beli pulsa handphone atau kita nabung nih gitu. Nah, untuk membeli saham begitu. Nah, ini sesuatu dilema. Nah, tapi ini harus segera disegerakan Bapak Ibu atau adik-adik sekalian karena kalau tidak mulai dari sekarang kita menghitung COG-nya nanti ke depannya kita akan terlambat.
Jadi mulai hari ini, setelah hari ini, marilah kita berinvestasi. Karena udah dijelaskan tadi oleh Pak Najabudin, sebelum ini sudah ada terkait dengan literasi yang diberikan kepada adik-adik sekalian. Lanjut. Pak, maaf, waktunya tinggal 2 atau 3 menit lagi, Pak. Waduh ya, sayang sekali ya. Oke, nanti kita banyak tanya aja ya Pak Iman ya. Oke. Siap. Kemudian next, kita lanjut aja ke bawah lagi. Ini enggak lanjut, saya ingin. Nah, mengapa kita harus berinvestasi? Tolong ditambahin 5 menit lagi Pak Iman ya. Mengapa kita harus berinvestasi? Next, lanjut. Mengapa kita, karena kita lihat, zaman dulu kalau tahun 2000 kita melihat beli gorengan, nggak tahu di tembilahan berapa, tapi kalau di Jakarta dulu 2003 200 rupiah, kemudian kita rata-rata sekarang menjadi 2.000 misalnya. Atau kita beli mobil Kijang dulu 30 juta bisa, sekarang udah 400 juta. Berarti ada kenaikan dalam 31 tahun itu naik menjadi 13 kali ya gitu. Itu salah satu yang perlu kita perhatikan. Next, lanjut. Lanjut lagi. Apa tujuan investasi? Tujuan investasi ini kita lanjut saja. Next. Lanjut. Apakah instrumen investasi? Nah, ini yang perlu saya jelaskan. Di dalam konsep literasi ini kita perlu kembali ke karakter, yaitu terkait dengan konservatif, terkait dengan moderat, dan agresif. Ini dikembalikan ke karakter masing-masing Anda atau sivitas akademi. Karena ini penting, karena melihat dari karakter. Lanjut lagi. Ya, lanjut. Ya, di sini ada beberapa perbandingan produk investasi yang perlu diketahui. Ada properti, ada emas, tabungan, ori, suku, reksadana, saham. Memang yang paling tinggi dan agresif adalah saham ya, saham. Karena ini perlu pembelajaran, perlu pengetahuan yang harus kita ikuti. Dengan begitu kita tidak akan terjebak dengan hal-hal yang merugikan diri kita dan kita dapat memitigasinya dengan lebih baik. Lanjut lagi. Nah, ini yang tadi saya ingatkan terkait dengan kedok berinvestasi. Pertama, di dalam kita berinvestasi ini jangan terjebak dengan janji-janji palsu. Di sekitar kita banyak sekali ya yang janji palsu. Waspadai penjual dengan bujuk rayu ya. Hindari perusahaan yang tidak jelas. Ingatlah prinsip-prinsip investasi high risk high return. Berinvestasi itu tidak hanya untung tapi ada risikonya. Hindari penjualan yang memaksa, waspada replikasi penguncian dana, cermati izin dari badan pengawas. Jadi yang paling penting terkait dengan Bapak Ibu atau adik-adik sivitas akademi tanya ke Bursa Efek Indonesia atau ke OJK yang ada perwakilan di Riau. Apakah ini produk ini layak untuk dibeli? Tapi yang paling penting sebenarnya adalah pengetahuan. Ya, pengetahuan itu akan membuat kita akan lebih hati-hati dan akan lebih wise untuk menghadapi satu produk yang apakah itu investasi atau bukan. Next, lanjut. Nah, apa dasar pada pasar modal lewat aja kan udah acara. Terus lanjut lagi, ini udah jelas pasti udah pernah. Kita lanjut lagi. Ini yang saya akan jelaskan terkait. Terus next. Ya, ini terkait dengan pembukaan rekening. Sekarang udah bisa 1 hari ya dibuka cukup dengan online trading. Di cukup 1 hari tidak lama-lama. Ini istilahnya sudah cukup banyak pembukaan rekening sekarang yang menggunakan online trading, jadi tidak ada kesulitan untuk buka rekening lagi. Silakan menghubungi perusahaan efek yang ada di daerah Riau atau silakan buka website dari online trading yang ada. Next, lanjut. Nah, ini juga selain dengan IPO. Jika kalau dulu kalau IPO kita orang di daerah nggak pernah dapat ikut IPO, tapi dengan adanya proses IPO sekarang dengan IPO orang-orang di daerah sudah bisa merata, sudah bisa ikut melakukan proses go public ya, pembelian saham di pasar perdana. Ini juga sudah sifatnya online. Next, lanjut. Lanjut, Rio. Nah, seperti apa proses saham? Ini yang terakhir. Proses saham saya akan mencontohkan di BRI. Kita lihat, next. Ya, ini coba diperhatikan. Bank Rakyat Indonesia, karena saya ambil BRI ya, karena memang kebetulan ini saham yang lagi naik pada hari ini ya, sampai saat ini. Pada 10 November IPO, sekarang perhatikan pada tanggal 20 Juni 2023, ini posisi saham yang tadi pembelian harga sahamnya 875.000, ya kita lihat, sekarang posisinya menjadi sudah 5.875 menjadi 525. Sejika pada tahun 2003 kita membeli 10 lot, dengan harga 875.000,
akan ada kenaikan harga saham sekitar 531%. Dengan ditambah nilai dividen, nilai saham ditambah dengan dividen sekitar menjadi 64.600.000. Coba dibayangkan, berarti kalau kita menabung saham, katakanlah saham BRI begitu, dari kita mulai IPO sampai sekarang, Anda dengan 10 lot, waktu itu masih 1.000 lembar, nilai investasi yang kita dapat dalam tempo waktu kurang lebih dari 2003 sampai 2000 sampai 2023 itu 64,6 juta. Nah, ini salah satu hal yang kalau kita lihat, kalau kita berinvestasi dengan benar, memilih saham-saham dengan benar, kemudian kita ada kiat investasi yang aku sampaikan. Pertama, kita harus tahu plafon online-nya, yang kemudian kita harus membaca berita ekonomi yang sekarang memang banyak itu nanti bisa diriset, ditanyakan. Kemudian kita harus mengetahui fundamental. Teman-teman di kampus biasanya udah belajar kalau di jurusan ekonomi manajemen manajemen keuangan itu pasti akan belajar. Ya. Kemudian kita akan belajar teknikal. Ini bisa dibantu oleh perusahaan-perusahaan efek atau ahli-ahli yang sudah efek. Dan kemudian yang terakhir adalah risiko. Karena setiap kita bertransaksi itu di pasar modal itu ada sifatnya high risk and return. Risiko itu perlu kita kelola, risiko itu perlu kita mitigasi. Nah, agar kita dapat tetap mempertahankan positioning kita pada waktu kita berinvestasi. Next, saya rasa Pak Emon mungkin sudah waktu ini materi nanti bisa di BRIDS ada beberapa kegiatan. Demikian, mungkin karena waktu itu 30 menit, saya selesaikan dan kita banyak tanya jawab. Terima kasih Pak Emon. Terima kasih Pak Jaya, luar biasa nih ini pemaparannya ya. Mohon maaf waktunya memang sebentar Pak. Jadi agak sulit untuk mengepaskan. Tapi poinnya bahwa teman-teman ini 3P kalau di bursa itu paham, punya, pantau. Jadi pertama pahami dulu tentang kitanya, mengapa kita berinvestasi dan sebagainya, harus kita jadi alasan kuat sehingga kita punya tujuan dalam pengelolaan uang, lalu kita rencanakan sesuai dengan plafon kita tadi yang Pak Jaya sampaikan. Karena kalau orang mau jadi kaya katanya yang pertama adalah naikin income. Kalau kita pengusaha tentu naikin penjualan, tapi kalau kita profesional harus nyari sumber dana pendanaan lain yang kita katakan sebagai passive income. Nah, untuk bisa melakukan itu ya tadi syaratnya kita harus Pak Jaya tegaskan tadi bahwa pendapatan kita itu jangan sama dengan konsumsi gitu, tapi harus dikurangi dulu untuk investasi baru sisanya konsumsi gitu nih ya. Jadi rumusnya kalau orang yang punya tujuan keuangan yang kuat, dia ketika punya pendapatan akan dikurangi dulu untuk investasi baru sama dengan konsumsi. Nah, orang yang nggak punya tujuan biasanya pendapatan langsung sama dengan konsumsi, jadi nggak ada hasil. Nah, tentu buat teman-teman setelah paham tentang diri kita, mengapa, dan kemudian pahami produknya, ya, pahami produk investasinya, kemudian baru kita melakukan berinvestasi. Pembukaannya sangat mudah, sekarang sudah dengan online, ya. Jadi teman-teman hanya 1 hari sudah bisa punya rekening dan lalu membeli saham, dan kemudian tadi Pak Jaya juga sedikit menyinggung tentang kondisi ekonomi dan sebagainya, itu adalah bagian dari usaha kita untuk memantaunya. Setelah kita punya sahamnya, kita memantaunya untuk bisa kita melakukan rebalancing ataupun melakukan aksi jual dan beli sehingga keputusannya tepat untuk kita bisa menaikkan pendapatan kita ya, atau tadi ya ujungnya adalah kesejahteraan keuangan kita ya, seperti tema kita hari ini. Baik, langsung ke pemateri kedua. Nanti mungkin ada pertanyaan teman-teman yang bertanya, nanti kita kasih waktunya setelah di tengah-tengah pemateri kedua menyampaikan materi. Teman-teman kalau ada pertanyaan silakan masukkan, ditulis di chat room. Tapi tadi saya ada disinggung oleh Pak Mas Rio nih. Teman-teman yang belum absen, silakan absen karena nanti untuk sertifikat ya, untuk e-sertifikat teman-teman. Jadi absen sesuai dengan namanya. Nah, pembicara kedua ya, ini temanya adalah tantangan dan peluang berinvestasi di tahun politik ya. Nanti pemateri kedua ini Pak Toga Yasin Panjaitan. Beliau seorang research analis di Bumi Putra Sekuritas ya. Ini kalau kita lihat dari CV-nya sudah 10 tahun juga nih bekerja menjadi analis efek. Kita sama Pak Yasin. Halo, selamat siang. Selamat siang, Pak.
Nah, ini sudah tersambung nih, luar biasa Pak Yasin. Terima kasih nih untuk waktunya. Pak Yasin, ini waktunya seperti biasa ya, kurang lebih sekitar 30 menit, jadi nanti ada waktu 30 menit kita untuk diskusi dan tanya jawab ya. Baik, untuk Pak Yasin kami persilakan. Baik Pak, terima kasih Pak Emon. Mungkin saya langsung share screen aja Pak ya. Boleh Pak. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak dan Ibu yang saya hormati, kepada Bapak John selaku Koordinator Komite Ketua Umum API, kemudian Dr. Najamuddin LCMA sebagai Rektor Universitas Islam Indragiri, Bapak Sriwijaya sebagai Senior Vice President PT BRI dan Reksa Sekuritas, dan Pak Emon sendiri sebagai Kepala Kantor Perwakilan BI Pekanbaru. Ya, pertama-tama sebelum saya masuk ke materi, Pak, saya mau mengucapkan pertama-tama izinkan saya untuk mengucap rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena atas ridho dan nikmatnya, atas nikmat kesehatan dan kemudahan untuk dapat menghadiri acara webinar pagi siang hari ini, Pak. Dan tak lupa juga saya mau mengucapkan terima kasih pada seluruh penyelenggara yang telah mengakomodir dengan sangat baik acara ini, Pak. Dan saya Toga Yasin Panjaitan selaku Head of Research di PT Bumi Putra Sekuritas. Ya, pada kesempatan kali ini saya coba mengangkat tema tantangan dan peluang berinvestasi saham di tengah gejolak politik yang ada di tahun ini dan tahun depan. Dan sebelum saya masuk ke inti materi, saya mau mengajak ke flashback dulu, bercerita bagaimana sih sebenarnya sejarah perkembangan pasar modal di Indonesia dari tahun 98 hingga di tahun 2023 ini, Pak. Pada era tersebut, pasar modal Indonesia mengalami perjalanan yang cukup menarik dan penuh tantangan. Berbagai sentimen datang dari berbagai arah, baik dari global maupun dari dalam negeri. Sebagai contohnya, krisis moneter yang sama-sama kita tahu pada tahun 97 dan 98 mengakibatkan pasar modal Indonesia mengalami penurunan drastis, indeks harga saham turun secara signifikan, dan banyak perusahaan-perusahaan menghadapi kesulitan keuangan yang serius. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, langkah-langkah reformasi dan stabilitas ekonomi yang dilakukan secara bertahap berhasil mengembalikan kepercayaan investor. Perusahaan lambat laun mulai berani IPO atau initial public offering dan berhasil menarik minat investor asing kembali untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Hingga akhirnya saat ini Indonesia berhasil mendapat predikat rating BBB dari Standard & Poor's dengan adanya peningkatan outlook dari negatif menjadi stable pada April 2022 lalu. Kemudian perkembangan terus berlanjut, terutama datang dari sektor teknologi, meningkatnya pengguna internet dan pengenalan platform perdagangan online semakin mempermudah akses investor ke pasar modal. Investor sekarang dapat mengakses informasi secara real-time dan melakukan transaksi dengan lebih mudah dan cepat melalui aplikasi dan platform digital. Alhasil, berkat perkembangan digital tersebut, berhasil meningkatkan nilai kapitalisasi pasar dan aktivitas perdagangan. Dan kemudian pada tahun 2020, wabah COVID-19 mulai menyebar secara cepat dan masif, sehingga membawa dampak negatif kepada banyak perusahaan, yang mungkin sebagaimana kita tahu, ya terutama kepada perusahaan-perusahaan startup ya. Jadi sehingga terpaksa banyak melakukan layoff, sehingga alhasil masyarakat yang khususnya kaum milenial dan Gen Z ini mulai aktif mencari alternatif pendanaan, dan sehingga melirik industri pasar modal. Namun memang sangat disayangkan sekali karena masih minimnya literasi dan inklusi keuangan yang tadi sebagaimana disebut oleh Pak Sriwijaya. Jadi mengakibatkan masih banyak dari masyarakat kita yang pada awal tahun 2020 itu terjebak pada investasi yang bodong ya. Nah, jadi dari hal tersebut, saya berpendapat kondisi pasar modal Indonesia ini kunci utamanya itu adalah bagaimana kestabilan ekonomi dan politik yang terjadi dalam negara itu sendiri. Stabilitas politik di sini dalam artian adalah kegiatan pemilu yang diselenggarakan kayak pada tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019 itu terjadi dengan aman tanpa ada kekhawatiran huru-hara atau demo yang dikhawatirkan dapat membawa dampak buruk ke perekonomian Indonesia. Kemudian untuk outlook-nya sendiri atau di 2023 dan 2024 mendatang, dari histori yang sudah sama-sama kita tahu tadi,
dapat diprediksikan bahwa tahun politik itu membawa multiplier efek yang cukup besar. Multiplier efek ini dalam artian berarti memiliki efek yang sangat besar untuk ke banyak sektor ya, terutama misalnya kayak ke sektor retail, konsumsi, transportasi, dan logistik. Hal itu terjadi karena pada umumnya memang kalau di tahun politik itu laju konsumsi atau retail itu akan meningkat seiring dengan ada kebutuhan kampanye dan sebagainya ya, sehingga memberikan return yang positif. Ya. Kemudian untuk di tahun 2024 mendatang, di tahun politik itu memang kita tidak bisa mengelak ya, dalam artian tetap kita harus mempertimbangkan geopolitik eksternal tantangannya. Tantangan geopolitik eksternalnya dalam artian memang kita harus sebagai investor itu atau sebagai trader, kita harus memperhatikan perkembangan berita terbaru yang datang dari luar negeri. Contohnya misalnya dari Amerika Serikat, kayak misalnya suku bunga The Fed, laju inflasi Amerika, isu debt ceiling, hingga makroekonomi Amerika itu sendiri. Karena dari kondisi makroekonomi Amerika itu sendiri, segala sesuatu perubahan yang terjadi di Amerika itu, Indonesia ini perlu mengukur ulang dan menjustifikasi atau menyesuaikan ke kondisi makroekonomi Indonesia. Sehingga apakah diperlukan penyesuaian atau bisa kita menggelontorkan stimulus untuk menarik investor ya. Nah, karena kalau sebagai contohnya misalnya dengan adanya kenaikan suku bunga The Fed, let's say misalnya 50 basis atau 25 basis, itu akan berdampak kepada laju kurs rupiah dan terutama ke pasar saham itu adanya capital outflow ya, atau arus dana asing itu keluar dari Indonesia dan kembali ke Amerika. Karena nilai imbal hasil yang diberikan oleh Amerika itu bisa lebih menarik ketimbang di Indonesia. Alhasil makanya kenapa capital outflow itu terjadi. Nah, di samping itu memang dengan terjadi di tahun politik itu kita tak bisa pungkiri juga dengan adanya perubahan pemerintahan, maka tentu akan ada perubahan kebijakan dan regulasi dari pemerintahan baru, dan itu makanya yang secara langsung itu akan berdampak pada mengakibatkan volatilitas pasar di saham itu relatif lebih tinggi di tahun politik. Sehingga kita benar-benar perlu menggunakan strategi yang tepat bagaimana memitigasi risiko dan mengantisipasi risiko yang terjadi karena akibat dari perubahan regulasi tersebut. Ya. Nah, di sini saya coba mau bahas strategi berinvestasi atau trading di tahun politik. Di sini saya bagi 4. Yang pertama itu adalah diversifikasi portofolio, kedua analisa fundamental dan teknikal, ketiga seasonality, dan keempat pemanfaatan artificial intelligence. Oke, yang pertama ini adalah diversifikasi portofolio. Pada prinsipnya, diversifikasi portofolio adalah mengalokasikan dana investasi ke berbagai saham dari berbagai sektor industri. Nanti akan ada simulasinya, saya akan beri contoh. Nah, tujuan dari diversifikasi ini adalah memperkecil potensi kerugian karena satu saham atau satu sektor yang mengalami masalah. Jadi, oke, mungkin saya langsung ke simulasi. Oke. Contoh simulasinya seperti ini. Pak Kamil memiliki sejumlah idle money sebesar 8 juta, dan agar nilai mata uang tidak terlalu tergerus inflasi, Pak Kamil berencana melakukan investasi di pasar saham. Dengan tingkat profil risiko moderat, bagaimana strategi diversifikasi yang sebaiknya Pak Kamil lakukan? Nah, simulasi diversifikasi ini saya bagi 2. Yang pertama itu adalah satu instrumen investasi, yang which is di sini Pak Kamil ini hanya berinvestasi di pasar saham dan melakukan diversifikasi hanya di saham. Dan kedua, nanti ada di multi instrumen investasi. Oke, ya, saya coba bahas yang satu instrumen investasi dulu. Jadi dari satu instrumen ini saya bagi 3, di mana yang pertama itu adalah persentase yang sama atau equal percentage. Jadi dari modal Pak Kamil ini sebesar 8 juta, Pak Kamil misalnya ingin berinvestasi di 4 saham. Maka di setiap sahamnya Pak Kamil mengalokasikan 2 juta rupiah. Kemudian yang kedua adalah persentase berbasis risiko atau risk-based percentage. Jadi diversifikasi ini adalah pertimbangan dari tingkat risiko yang terkait dengan saham itu sendiri. Misalnya dalam artian
terdapat 3 kategori risiko ya, ada tinggi, ada moderat, dan rendah. Maka Pak Kamil itu dapat mengalokasikan sekitar 20% untuk saham yang berisiko tinggi, atau sekitar 1,6 juta, 30% untuk saham dengan tingkat risiko moderat, atau sekitar 2,4 juta, dan 50% untuk saham dengan risiko rendah. Dan kemudian yang ketiga adalah pendekatan berbasis kapitalisasi pasar atau market capitalization based approach. Nah, pendekatan ini dilakukan dengan cara memiliki beberapa saham dengan tingkat kapitalisasi pasarnya masing-masing. Contohnya dengan contoh yang sama, misal Pak Kamil ini ingin memiliki 4 saham dengan kapitalisasi pasar masing-masing, misalnya 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, atau 4 miliar. Maka dapat dialokasikan masing-masing 10% untuk kapitalis 1 miliar, 20% untuk 2 miliar, 30% untuk 3 miliar, dan 40% untuk kapitalisasi 4 miliar. Sebenarnya masih banyak untuk contoh-contoh yang lain, cuman saya sengaja di sini untuk mencari yang memasukkan yang mudahnya aja. Dan kemudian ini, atau misalnya kita sebagai investor, kita yang bisa dibilang masih dalam level belajar dalam berinvestasi, maka mungkin saya lebih merekomendasikan diversifikasi portofolionya itu adalah kita membagi ke beberapa instrumen. Dalam artian, sebagaimana tadi telah dijelaskan Pak Sriwijaya, bahwa ada beberapa instrumen investasi, ada saham, reksadana, obligasi, dan sebagainya. Maka dari 8 juta uang Pak Kamil tadi, maka bisa mungkin karena saham itu memiliki high risk high return, 20% aja. Kemudian reksadana yang relatif moderat itu 30%, dan obligasi retail itu 50%. Nah, kenapa di sini komposisi terbesarnya itu 50% di obligasi? Karena penilaian pribadi saya, obligasi retail khususnya di obligasi pemerintah itu relatif low risk banget, low risk sekali ya. Jadi maksudnya dalam artian dengan tingkat imbal hasil yang cukup menarik dibandingkan dengan kita berdeposito, atau kadang bisa lebih tinggi dari imbal hasil dari reksadana itu sendiri. Namun memang untuk investasi di obligasi ini mungkin tidak nyaman untuk semua orang ya, karena imbal hasil yang atau return yang diberikan dari obligasi ini adalah bersifatnya kupon atau bunga. Dan perlu diketahui bahwa ilustrasi yang saya sebutkan di ini semua hanyalah contoh, sebagai contoh, dan tidak bersifat mutlak atau tidak memiliki standar khusus. Besaran komposisi setiap instrumen ini bisa disesuaikan dengan profil risiko individu masing-masing. Jadi kita sebelum berinvestasi itu memang kita itu sudah sebaiknya harus tahu dulu diri kita sendiri, bagaimana profil risiko kita, apakah kita itu investor atau trader yang agresif, atau itu moderat, ataupun kita hanya konservatif. Jadi dari situ semua yang akan menentukan bagaimana kita untuk berinvestasi. Oke, yang kedua, analisa dan fundamental. Analisa fundamental sebagaimana kita tahu, yang tadi sudah pernah dijelaskan, yang sudah dijelaskan Pak Sriwijaya, fundamental itu lebih ke fokus penilaian nilai intrinsik berdasarkan faktor ekonomi, laporan keuangan perusahaan, yang tujuannya adalah menentukan apakah harga saham itu sudah under value, wajar, atau over value. Sementara teknikal hanya fokus pada analisis pola tren dan harga historis. Oke, ini penjelasan lebih lanjutnya. Untuk fundamental itu untuk kita itu bisa melakukan metode menganalisanya itu adalah menggunakan top down approach, di mana yang pertama itu adalah kita melihat dulu big picture factor-nya. Big picture factor itu dalam artian bagaimana kondisi global, misalnya kayak tadi yang saya sudah sebutkan, kita melihat kondisi makroekonomi Amerika, kita melihat geopolitik dunia, misalnya kayak yang saat ini terjadi, ketegangan antara Rusia dengan Ukraina, kemudian kita melihat political outlook misalnya di Amerika, di Eropa, di Cina, dan sebagainya. Kemudian dari situ kita akan mempertimbangkan resiko-resiko atau dampak yang mungkin akan dihadapi oleh Indonesia. Country spesifik di sini lebih ke Indonesia, bagaimana dampak dari big factor tersebut kepada ekonomi Indonesia, ke laju rupiah, laju inflasi, suku bunga, PDB Indonesia, dan sebagainya. Kemudian kita juga harus memperhatikan political issue ini, sebagaimana yang kayak tadi tema saya hari ini, yaitu tahun politik ya. Jadi kita pemilihan presiden ini tentu akan berdampak kepada
sangat berdampak kepada sektor saham karena dengan adanya perubahan regulasi dan kebijakan tadi. Kemudian dari potensial perubahan regulasi dan kebijakan tadi, kita spesifikkan lagi ke sektor-sektor mana saja yang berpotensi untuk mengalami akselerasi atau deselerasi, dan mana yang memiliki prospek positif, dan bagaimana siklus dari industri tersebut. Dari siklus dari sektor spesifik ini kemudian akan kita kerucutin lagi ke perusahaan yang akan kita investasikan atau mungkin ke emiten. Nah, dari perusahaan ini akan kita melakukan penilaian dengan menggunakan fundamental ataupun teknikal. Nah, fundamental itu yang tadi sempat saya singgung akan digunakan untuk pengukuran nilai harga wajar, under value ataupun over value. Sementara teknikal di sini memang lebih ditujukan untuk mencari timing yang tepat untuk kita entry, di harga berapa kita entry dan di harga berapa kita exit. Oke. Kemudian technical analysis. Technical analysis ini pada prinsipnya adalah history repeat itself, dalam artian segala pola yang terjadi di saham ataupun di IHSG itu adalah pola yang berulang. Jadi pola yang telah terjadi memungkinkan untuk berulang di kemudian hari. Dan technical analysis ini analisanya memang fokus untuk jangka pendek. Kemudian lebih dihususkan lagi untuk mencari timing yang tepat, waktu yang tepat untuk entry dan waktu yang tepat untuk exit. Kemudian technical analysis ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi pola dan tren. Pola ini dalam artian nanti mungkin teman-teman semua di sini bisa membaca-baca dari Google atau dari mana, kayak banyak pola yang dibagi ya, misalnya kayak ada head and shoulder, ada inverted and shoulder, ada flag pattern, bullish channel dan sebagainya. Dan itu kita lakukan untuk memprediksi bagaimana kemungkinan saham di kemudian hari gitu ya. Tapi memang ini untuk sekali lagi untuk teknikal ini khusus untuk jangka pendek. Jadi dalam artian misalnya untuk hari Senin dan diperdagangkan misalnya sifatnya jangka pendek mungkin dalam harian atau mingguan. Oke. Yang ketiga ini adalah seasonality. Seasonality ini memang tidak bisa dijadikan acuan karena ini bersifat time varying. Time varying ini dalam artian tidak selalu kejadian ini berulang atau terjadi di tahun-tahun berikutnya. Cuma sebagai gambaran saya akan memberikan contoh. Oke, ini contoh seasonality. Nah, seasonality ini data ini saya ambil dari Bloomberg. Nah, kemudian dari sini, dari tabel di sini kita bisa sama-sama lihat pergerakan IHSG di sini ada Januari, Februari, Maret, April sampai Desember, dan ini di tahunnya. Jadi dalam 19 tahun terakhir, selama bulan Juli, saya ambil contoh sebagai bulan Juli, rata-rata itu IHSG selama 19 tahun terakhir memberikan return 3,29%. Nah, dan selama 19 tahun terakhir, selama bulan Juli, hanya 3 kali IHSG memberikan negatif return ya, yaitu tahun 2008, di tahun 2013, dan di tahun 2015. Oleh karenanya, kita dapat memproyeksikan untuk tahun ini dan tahun depan, bahwa untuk bulan Juli itu masih memiliki peluang sekitar 84% kinerja IHSG itu bisa bergerak positif atau memberikan imbal hasil positif. Nah, dari hasil yang ini akan memberikan gambaran ke kita bagaimana kita seharusnya berinvestasi di bulan Juli, bulan Juni dan sebagainya. Oke, dan yang keempat ini adalah pemanfaatan artificial intelligence. Mungkin ini masih teknologi baru dan AI ini mungkin sangat bermanfaat sekali untuk digunakan karena dapat memberikan keputusan yang cepat dan relatif akurat, sehingga kita ini para investor ini dimudahkan. Jadi dimudahkan dalam artian kita ini misalnya ingin mencari perusahaan yang mengalami keuntungan dalam 5 tahun terakhir atau memberikan return on equity positif berapa persen dalam 5 tahun terakhir, itu akan mudah tersortir menggunakan artificial intelligence ini. Jadi dengan penggunaan artificial intelligence ini akan semakin menjadikan analisa kita terstruktur dan memberikan
keputusan yang lebih wise ya, dan wise itu dalam artian keputusan itu lebih tepat karena kita melihat data-data yang aktual yang sudah terjadi dari histori. Nah, dari empat strategi ini ada 4 kesalahan yang saya nilai perlu dihindari oleh investor dalam berinvestasi. Yang pertama itu adalah dia tidak mengikuti perkembangan pasar. Jadi kita sebagai investor itu nggak boleh maksudnya kita investasi asal-asalan, dalam artian kita tidak membaca berita global gimana, kita tidak update perkembangan dalam negeri gimana, kita tidak update mengenai emiten saham yang kita beli itu bagaimana rencana corporate action-nya, bagaimana, kita tidak boleh, karena itu semua berpengaruh ke saham berpengaruh ke saham itu sendiri. Kemudian tidak memiliki strategi yang sesuai. Tidak memiliki strategi yang sesuai itu dalam artian kita investasi hanya sifatnya ikut-ikutan, atau misalnya kita tahu di sosial media sekarang itu banyak yang akun-akun yang menyediakan yang kayak ya stock picking, yang buat weekly stock picking, dan kita hanya mengandalkan analisa orang, jadi tidak menggunakan analisa kita. Strategi di sini dalam artian kita tidak mengetahui karakteristik dari market yang akan kita investasikan. Nah, untuk mengetahui karakteristik market yang akan kita investasikan itu bisa dilakukan dengan cara dilakukannya backtesting strategi ya. Backtesting itu adalah Pak Yasin, waktunya tinggal 1 menit lagi. Baik Pak, terima kasih. Kemudian tiga itu mengambil keputusan dengan emosi. Jadi kalau kita sudah emosi itu kita sebaiknya agak menjauh dari trading atau investasi dulu, karena kita memutuskan segala bentuk keputusan yang diambil saat kita emosi itu pasti sudah tidak rasional dan cenderung akan justru membawa dampak buruk ke kita itu sendiri ya. Dan keempat itu mengabaikan rencana investasi. Rencana investasi ini adalah goals dari investor itu untuk melakukan investasi apa, dan kita mengabaikannya. Ya, dan yang terakhir, ini slide terakhir, isu yang perlu diantisipasi untuk di tahun 2023 dan 2024. Secara global, suku bunga Fed, perkembangan makroekonomi Amerika sendiri, tensi geopolitik Rusia Ukraina, dan hubungan bilateral AS dan Cina. Kemudian dari dalam negerinya sendiri, kebijakan pemerintah baru, laju inflasi, suku bunga BI 7 days repo rate, kurs rupiah terhadap dolar, PDB Indonesia, dan debt to GDP ratio. Kemudian di sini saya juga menyimpulkan ada beberapa sektor yang menurut saya masih cukup potensial untuk mengalami growth di tahun 2023 dan 2024, diantaranya kayak sektor keuangan dengan emitennya itu adalah BBCA, BBRI, BNI, dan BMRI, berikut dengan target price masing-masing. Kemudian di sektor infrastruktur ada Indosat dan Jasa Marga, di sektor energi Pegas dan Indi, dan terakhir di sektor konsumen di Mitra Adi Perkasa, Otomatri, dan LPPF dengan target-target masing-masing. Mungkin sekian Pak dari saya Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Yasin atas penjelasannya, luar biasa nih ya. Jadi ini tahun politik, tapi tadi seperti kata Pak Jaya, dalam sebuah krisis tentu ada bahaya dan juga ada peluang ya. Artinya apapun yang terjadi ya kita harus dilihat dari sisi peluangnya. Cuman kalau kita mau lihat sisi peluangnya, kita mesti juga dibekali ketika tantangan itu muncul tahun politik ya. Tadi ada 4 poin yang disampaikan oleh Pak Yasin. Yang pertama adalah diversifikasi portofolio. Ya istilahnya kalau kita bawa telur ini harus kita pecah ke dalam beberapa keranjang ya. Sehingga kalau kita ada satu yang jatuh, tentu keranjang lain masih utuh. Tapi tadi beberapa uraian strateginya luar biasa ya. Baik di satu instrumen ataupun di beberapa instrumen. Kemudian juga ketika kita melakukan, ketika dalam kondisi krisis atau ada tantangan ya, kita juga memilih sahamnya harus dilandasi dengan fundamental dan teknikal yang cukup ya. Kemudian melihat histori ke belakang, seasonality-nya seperti apa gitu ya, tiap akhir bulan ya, itu ada histori yang tentu bisa jadi teman-teman jadikan referensi ya. Ada Juli seperti apa, nanti Agustus kayak gimana dan sebagainya ya. Atau tahun politik ini ganti tidak ada incumbent ya. Kita bandingkan dengan ketika tahun politik tidak ada incumbent seperti apa. Jadi itu salah satu potret atau cermin yang kita bisa pakai ya tadi yang diuraikan oleh Pak Yasin. Dan yang keempat tadi adalah memanfaatkan artificial intelligence. Tapi ini belum banyak berkembang, tapi teman-teman bisa cari googling ya. Saya nggak tahu nih udah sampai belum ke tembilahan, tapi ini informasi yang menarik bahwa ini sudah bisa
dimanfaatkan. Ini terima kasih Pak Yasin, ini luar biasa dan kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya. Tapi sebelum ke tanya jawab, saya tadi ada janji ngasih kuis nih ke teman-teman ya, biar semangat kita tanya jawabnya ya. Siap-siap ditulis ya jawabannya langsung di chat room ya. Yang cepat dan benar nanti akan dapat dari kita dapat giveaway lah ya dari Bursa Efek Indonesia. Satu ya ini cuma satu sih ini ya. Jadi apa kepanjangan dari APEI? Silakan tulis di chat room ya jawabannya. Yang tercepat dan benar dia dapat. Apa kepanjangan dari APEI? Sudah ada yang masuk? Ya, kita tunggu ya. 30 detik saja. Kepanjangan dari APEI. APEI ya, ini ya. Silakan kita tunggu. Ini baru beberapa nih dari 156 yang jawab baru beberapa saja gitu. Kayaknya mesti sering nih API sosialisasi nih, karena masih sedikit yang tahu. Oke, lumayan nih. Ayo, apa kepanjangan dari API? Nanti yang paling tepat kita akan kasih ini ya, paling tepat dan cepat ya ini ya. Kita ada giveaway dari kita. Kita lihat. 30 detik. Oke, ya sudah 30 detik. Kita lihat ya, ini maaf ada yang salah ketik pula nih. Oke, kita lihat ya. Mungkin di Mas Rio juga bisa dibantu. Yang paling cepat sama Mas Rio di situ, Mas Rio. Biar kita ada dua nih yang minimal wasitnya. Yang pertama itu Pak Emon Ayu Lestari ya. Ayu Lestari ya ini ya. Iya. Sama di saya juga Ayu Lestari. Ayu Lestari, kemudian Jurmawan. Jurmawan ya. Ini kita ambil satu aja nih Pak. Kita ambil satu yang tercepatnya. Iya. Berarti ini Ayu Lestari Pak. Ayu Lestari ya. Ini detiknya sama nih teman-teman. Iya, detiknya sama. Jadi kita mesti lihat ternyata di sini Ayu Lestari ya. Jadi Ayu Lestari nanti akan dapat giveaway dari kita ya. Nanti hubungi panitia ya, hubungi IDEX Riau ya, bisa melalui Instagram atau nanti ya di ini aja ya, atau ya ke Bursa Efek Indonesia lah ya, ini nanti kita akan kirim, atau ini Pak Ayu Lestari dari mana ya, kalau dari Tembilahan nanti kita akan bawa ke sana ya. Oke, kita ke tanya jawab ya. Terima kasih teman-teman yang sudah jawab nih, sepertinya udah banyak ya ini ya. Kita coba ke tanya jawab, kita akan lihat di meeting chat ya, buat teman-teman yang ingin bertanya silakan tulis ya, nanti ditujukan kepada siapa. Kita akan tiga penanya terbaik dan nanti akan kita kasih giveaway juga ya ini ya. Ini yang pertama dari Ayu Lestari nih ya, yang tadi menang nih bertanya, mudah-mudahan menang lagi. Maaf, pertanyaan untuk Bapak Sriwijaya Rauf, bukan Dawud ya, tapi Sriwijaya Rauf. Masyarakat Indonesia banyak sekali yang masih unbanked ya, dan juga masih rendahnya literasi dan inklusi untuk produk investasi. Bahkan banyak sekali calon investor yang masih ragu dengan keamanan investasinya. Khususnya ada risiko pengelolaan dananya maupun dari segi keamanan cyber. Sehingga calon nasabah kehilangan kepercayaan. Bagaimana cara yang efektif untuk membuat calon investor yakin dan merasa aman terhadap produk investasi di pasar modal? Terima kasih. Silakan Pak Jaya mungkin mau menanggapi. Ya, terima kasih. Ayu Lestari ini udah double dapat nih Pak Emon bilang dua. Ya sebenarnya jawabannya itu ya pada hari inilah, agar tidak ada keraguan, agar kita tidak kehilangan trust. Jadi intinya begini, pasar modal itu kalau kita ingin berinvestasi tadi pertama memang
high risk high return. Jadi jangan berpikir tadi kan memang ada tujuannya pingin kaya, pingin beli haji, pingin untuk nikah dan sebagainya gitu kan. Tapi itu kan satu tujuan atau goal kita yang ke depan. Tapi namanya investor berinvestasi itu memang ada risikonya. Jadi ada high risk high return. Semakin tinggi kita berinvestasi, asetnya semakin tinggi, risikonya semakin tinggi. Bagaimanakah cara memitigasi? Nah, ini sebenarnya proses mitigasi yang ditanyakannya agar ke depan kita merasa aman terhadap produk. Jadi jangan bilang nggak akan pernah rugi. Rugi itu tetap ada, tapi bagaimana kita memitigasinya. Nah, salah satu tadi dijelaskan oleh Pak Yasin ya, kalau nggak salah, profile. Saya juga menjelaskan karakter atau profile. Kita kenali dulu diri kita. Oh, sudah kita kenal diri kita ini sebenarnya apa? Kalau saya kan dengan usia sekarang, mungkin udah sangat-sangat konservatif dan takut-takut gitu. Beda dengan Pak Emon misalnya yang lagi muda sekarang umur 30 kan, lagi stres-stresnya kan. Pinginnya spekulatif, pinginnya bertransaksi, nah itu. Atau kita moderat. Nah, itu kembali kalau Mbak Ayu ini apa kira-kira? Pertanyaan itu dulu saya balikin. Nah, kemudian itu yang kedua. Yang kedua, kemudian khususnya dalam hal risiko pengelolaan dana. Bagaimana sih buat risiko pengelolaan dana kita aman? Tadi saya sudah jelaskan kiatnya bahwa kita berinvestasi itu harus punya pengetahuan, harus teredukasi dengan baik. Itu tadi dijelaskan. Kalau kita mahasiswa, kita minimal kita belajar fundamental dulu. Apalagi kalau ini memang di keuangan. Kalau kita karakter kita, saya nggak mau lah di saham investor yang istilahnya berisiko tinggi, saham-saham yang harus saya ukur. Nah, tapi lihat lagi, modal saya cukup nggak gitu. Jadi pertimbangan itu pertimbangan yang tidak spekulatif pertama. Karena gini, produk investasi ini memang sesuatu yang legal, sesuatu yang bermanfaat dan sudah banyak yang menerima manfaatnya begitu. Baik dari kita maupun negara, baik personal maupun tadi bilang Pak Emon, perusahaan pun kalau ingin dia butuh dana ya dia menyebarkan melakukan proses istilahnya pembiayaan dengan menyebarkan sahamnya. Artinya itu ada proses yang berhubungan dengan investasi. Jadi kita pelajari dulu. Nah, kemudian terkait dengan tadi pertanyaannya efektivitas agar kita aman terkait dengan cyber. Memang sekarang udah sistem online ya. Nah, sistem online ini memang banyak sekali. Kita pilihlah perusahaan-perusahaan yang menurut kita aman dari sisi plafonnya misalnya ya. Kita lihat kan udah banyak. Saya nggak bisa membuat karena ini prosesnya API. Saya nggak akan menjelaskan tentang ini Bright ya. Di tempat kita ada Bright, mungkin ada iPod, ada Mansek juga, ada yang sifatnya memang itu. Yang sebenarnya itu bisa dibaca, dibuka dengan baik. Sebagai mahasiswa, saya rasa akan lebih mudah mempelajari itu dengan banyak sekali literatur, banyak sekali informasi. Tadi dijelaskan oleh Pak Yasin juga, kita itu harus belajar tentang update ekonomi dan sebagainya. Itulah sesuatu yang memproses kita bisa melakukan mitigasi risiko tersebut. Nah, kemudian yang paling tren lagi adalah yang kita takutin, kita tanya dulu, ini perusahaan ini punya izin nggak? Ini yang paling penting. Produk ini punya izin, karena ada yang punya izin pun bisa aja menjadi dia legal tapi tidak ethical gitu ya. Tidak, karena mungkin salesnya yang nggak benar gitu. Nah itu juga begitu. Jadi banyak hal-hal yang perlu kita tingkat prudent itu penting, tapi kita tidak juga menjadi ketakutan gitu. Dan kita harus trust kalau kita memang sudah bisa memitigasi risiko-risiko tersebut. Jadi pasar modal ini layak untuk digunakan sebagai investasi. Karena ini adalah salah satu instrumen atau tempat kita dapat manfaat di kemudian hari buat tadi dibilang Pak Emon, kalau kita gaji biasa-biasa aja, kita cari income. Inilah jalannya, tapi dengan cara yang benar, dengan ilmu yang benar, dengan informasi yang benar, dengan keinginan benar. Karena ada juga orang tidak berkeinginan benar, dia cuma spekulasi gitu. Demikian sih yang bisa saya sampaikan gitu. Ya, terima kasih Pak Jaya ya. Ini poinnya teman-teman kalau mau berinvestasi ngerasa aman dan nyaman ya kuncinya harus paham. Gitu. Kalau kita orang takut itu lahir karena ketidakpahaman biasanya gitu. Jadi teman-teman harus paham gitu nih ya, harus tahu persis bagaimana mekanisme dan sebagainya. Jadi kita aman gitu dan nyaman berinvestasinya ya, sesuaikan dengan profil risikonya. Dan tadi Pak Jaya juga sempat menyinggung sedikit ada harus legalitas ya. Kalau OJK punya tagline ini 2L teman-teman. Legal dan logis ya. Legalnya teman-teman bisa cek ya di WA OJK kalau ketemu dengan investasi ataupun yang nggak jelas, WA saja ke OJK, nomornya bisa dicatat ya, 081 157 157 157. Itu untuk mengecek legalitas.
Ya karena teman-teman di ujung pinggir Malaysia nih, kalau Tembilahannya Pak Jaya ya. Jadi mungkin banyak sekali produk-produk dari luar masuk. Cek aja karena kalau legal tentu dapat perlindungan konsumen dari OJK ya, Otoritas Keuangan yang ada di Indonesia. Oke, masuk pertanyaan kedua nih dari Ade Salman ya. Di sini tertulisnya izin bertanya, mayoritas penduduk RI adalah Muslim dan minat investasi keuangan masih rendah. Supaya meningkatkan minat investasi yang sesuai syariah, bagaimana cara menghindari maghrib atau maisir, goror, dan riba dalam berinvestasi? Terima kasih. Ini ke siapa nih? Ini nggak ada nih. Oke, mungkin saya bisa Silakan jawab. tadi Pak Jaya dan tambahin Oke. Pak Yasin. Oke. Jadi tadi saya di dalam satu slide saya ya, kalau nggak salah di satu slide saya, di mana dijelaskan bahwa kita bicara indeks itu adalah ada indeks syariah ya, mungkin gitu. Nah gitu. Jadi jangankan ini, saya pernah ditanyakan bahwa pasar modal ini judi ya katanya gitu kan. Itu pernah terjadi waktu kita masih awal-awal dulu ya Pak Emon di mana di Riau ini gitu kan. Karena memang tadi kita masyarakat kita memang hampir secara 80-90% itu adalah masyarakat yang Muslim. Jadi kadang-kadang udah kalau cerita perbankan ada ribanya gitu kan. Nah, di pasar modal tadi saya bilang kan ada namanya indeks syariah. Karena itu makanya itu diberikan untuk yang tadi ragu gitu. Sebenarnya dengan konvensional juga selama kita melakukan jual beli terkait dengan transaksi itu kan nggak ada unsur ribanya karena jual beli itu kan perdagangan. Tapi karena mengingat juga ada unsur-unsur perusahaan-perusahaan yang kategorinya misalnya memang dia dengan unsurnya ada unsur riba seperti perbankan, artinya itu tidak masuk dalam indeks Islamik atau indeks syariah gitu. Nah, untuk mengakomodir yang diminta atau dijelaskan diminta oleh tadi siapa namanya Pak Emon? Ade Salman. Ade Salman, ya. Pasar modal ada, pasar modal syariah. Silakan adik-adik masuk ke pasar modal syariah. Ya, karena itu dihitung dengan peraturan OJK juga nomor 15 POJK tahun 2015 tentang prinsip-prinsip syariah pasar modal. Pasar modal syariah ini cukup bergerak maju ya. Mungkin nanti kalau memang ini Pak Emon bisa untuk meyakinkan untuk memang ini kan universitas negeri gitu kan, Universitas Islam Negeri ya dicoba dipresentasikan terkait dengan pasar modal syariah ya, karena pasar modal syariah ini sesuatu yang sekarang kalau di Timur Tengah itu sangat maju ya. Kalau investasi saham syariah itu pasar merupakan transaksi jual beli ya dengan mekanisme tawar menawar, sebenarnya sama secara berkelanjutan. Sekarang kan kalau di pasar modal konvensional juga tawar menawar kan, lelang berkelanjutan atau dikenal dengan istilahnya bai'al musyawamah kalau nggak salah ya. Itu ini ada istilahnya. Jadi kita itu bisa mengakomodir tadi yang diinginkan oleh yang dipertanyakan oleh Anda gitu ya. Karena pasar modal syariah ini juga diseleksi bahwa tidak melakukan saham-sahamnya itu juga tidak melakukan sifatnya tidak melakukan usaha yang dilarang secara syariah. Tercatat di BI. Jadi misalnya rasio berbasis bunga dibandingkan dengan total aset misalnya 45%. Rasio pendapatan non halal terhadap total pendapatan itu 10%. Itu ada ketentuan-ketentuan itu. Seingat saya, tolong dikoreksi nih Pak Emon, karena kan saya agak lama. Kemudian sistemnya ada juga. Sistem untuk syariah itu ada namanya kalau nggak salah itu Pak SOTS ya, SOS ya. Sistem ya SOTS Pak. SOTS, sistem online trading syariah. Ya, sistem online trading untuknya. Jadi ini bisa. Jadi semua sivitas akademi di sini tinggal pilih mau yang konvensional, mau yang syariah. Pada konsepnya semuanya sama. Artinya tinggal di situ sistem perdagangan saham syariah itu secara online ya. Mungkin kalau yang konvensional itu ada margin trading. Nah, dia nggak ada. Dia benar-benar sifatnya cash basis transaction gitu. Jadi langsung hanya berisi saham-saham syariah. Jadi gitu sih. Jadi nggak usah takut berinvestasi di pasar modal. Yang syariah ada, yang konvensional ada, dan semua itu legal ya. Artinya ada aturan-aturan yang diterbitkan oleh OJK dan pemerintah.
Karena di sini terlibat juga dewan istilahnya dewan syariah ya. Nah, gitu. Demikian sih saya sampaikan kira-kira. Terima kasih Pak Jaya, nih penjelasan cukup runut ya, buat teman-teman tinggal buka rekening syariah itu sudah sudah tidak ada goro lagi di situ. Maisir juga udah nggak ada. Kalau maisir ya tergantung kita, tapi secara zat itu sudah bisa difilter ya. Kalau kita buka rekeningnya syariah ya, dan transaksinya juga sudah syariah. Fatwa nomor 80 teman-teman bisa cek ya. Tadi yang Pak Jaya jelaskan juga sudah beberapa dari ini sudah difilter oleh sistem SOTS ya, teman-teman, jadi nggak perlu khawatir. Kemudian nih untuk Pak Yasin ada pertanyaan nih, saya skip dulu yang untuk umumnya ya. Pertanyaan untuk Pak Yasin nih, seefisien apa dalam menggunakan artificial intelligence dalam analisis? Itu pertama, dan ini menjadi tantangan sendiri bagi pelaku SDM untuk maintenance AI-nya mungkin lebih fleksibel daripada manusia yang memerlukan pendidikan, pelatihan, dan lain-lain. Budgetnya lebih besar ya. Kedepannya para pencipta AI lebih bagaimana strategi kita untuk bersaing dan mempertahankan dalam hal ini. Nah ini gimana Pak Yasin mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Andriansa P. Silakan Pak. Oke, ya terima kasih Pak. Jadi saya coba memberikan insight aja Pak ya, palingan untuk seefisien dalam menggunakan AI dalam analisis ini, perlu saya garis bawahi untuk penggunaan AI ini memang disarankan memang tidak menjadi tolak ukur pasti bahwa hasil dari analisis yang dilakukan oleh AI ini akan jadi dalam bentuk keputusan kita dalam berinvestasi, melainkan ini hanya menjadi parameter-parameter yang akan kita gunakan lebih lanjut untuk kita melakukan analisa lebih dalam dan memperoleh data yang lebih cepat aja. Jadi dalam artian, kalau dibilang menjadi tantangan sendiri bagi pelaku SDM, ya betul, karena memang mungkin di sini akan memberikan kekhawatiran bagi khususnya kayak riset ya, karena mungkin saja teknologi komputer itu ke depannya itu akan secara machine learning itu, kalau AI itu kan istilahnya machine learning ya, jadi dalam artian itu AI itu secara programmer kita itu menerapkan bagaimana untuk melakukan analisa baik secara kuantitatif ataupun secara kualitatif, itu sangat memungkinkan. Tapi tetap peran manusia di sini tetap saya lebih dalam artian lebih unggul dibandingkan dari AI itu, karena tetap saja AI itu memiliki keterbatasan dalam artian dia tidak ada emosional yang digunakan di dalam AI. Maksudnya dia hanya ya objek terlalu lebar view dia memandang sebagai memposisikan dia sebagai analis gitu ya. Dalam artian kita tidak bisa bagaimana secara seasonality-nya tadi gimana, apakah ini kita tidak tahu kemungkinan atau risiko-risiko di tahun-tahun mendatang itu bagaimana. AI itu tidak bisa memprediksikan sampai saat ini ya. Sampai saat ini AI belum bisa memprediksikan untuk kejadian di masa mendatang yang sebegitu akurat, sedemikian akurat ya. Jadi maksudnya memang peran manusia di sini memang masih lebih menonjol karena kita tuh yang tadi masih diberkahi dengan akal dan nalar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang sehingga memang untuk dibilang seefisien kita untuk memperoleh data untuk kita melakukan analisa lebih lanjut aja, bukan menjadi keputusan kita dalam berinvestasi. Kalau dibilang tadi juga disinggung untuk budget pelatihan dan pendidikan yang besar, betul, karena memang itu saat ini dan beberapa tahun ke depan ini industri kita ini sudah masuk ke industri 5.0 ya. Memang industri yang lagi tren untuk robotics, jadi semuanya otomatis, jadi semua bisa lebih cepat dan bagaimanapun caranya, emang interaksi manusia lagi itu sudah tergantikan oleh robot. Tapi yang tadi saya bilang memang untuk peran AI untuk bisa mengcover semuanya dalam analisa ini memang belum bisa. Jadi memang tetap masih dibutuhkan untuk manusia dari sisi kayak lebih ke emosional, lebih ke sudut pandangnya bagaimana perekonomian itu berubah dan kemungkinan yang terjadi dalam hal lainnya, Pak. Mungkin itu dari saya, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yasin. Ini cukup menjelaskan ya bahwa memang peran orang tetap tidak tergantikan ya. Nah, ada sisi emosi yang tidak ada di mesin ya, dan mudah-mudahan bisa menjawab tadi pertanyaan dari Pak Mas Adriansa. Kemudian pertanyaan terakhir nih, karena kita dibatasi oleh waktu, dari Olpi Lestari ini
Ini tentu pertanyaan rata-rata nih Pak dari mahasiswa ya. Ini ya. Jadi izin bertanya Pak, untuk mahasiswa yang ingin berinvestasi namun kami sebagai mahasiswa terkendala oleh dana. Nah, dana ini yang dicari Pak. Bagaimana ini Pak? Sekian. Terima kasih. Ya, mungkin nanti kita sharing dengan Pak Yasin ya. Ini bahaya nih kalau saya, karena di sekitar kita ini kan pinjaman pinjol kan ada nih Pak Emon ya. Ya. Ya, gitu. Jadi hitung-hitungan gini, pinjol 2%, nanti dia dengan ada pengetahuan atau ikut-ikutan, saya investasi bisa 6%. Iya, kalau dapat 6% misalnya kan. Tapi ternyata dua-duanya ternyata yang ini nggak dapat, pinjolnya ketagihan terus. Nah, ini hati-hati. Kalau terkait dana, tadi saya jelaskan, kita sudah bisa mengelola ya, perencanaan keuangan ini dengan baik. Nggak usah yang besar-besar, nanti Pak Emon bisa kok. Ada saham-saham yang cukup bagus, yang bisa dibeli dengan harga yang kata-kata seharga pulsa bisa ya Pak Emon ya? Seharga pulsa kayaknya bisa ya. Mall Ini kan Pekanbaru bisa Pak? Nah, gitu. Karena yang menjadi masalahnya pertanyaannya cukup jelimet juga. Karena kan antara pulsa dengan antara uang makan kadang-kadang lebih baik nggak makan. Lebih baik pulsa dapat beli gitu kan. Nah, itu juga. Jadi yang paling penting adalah hari ini kita belajar bagaimana bahwa dalam kita melakukan suatu investasi atau kita yang melakukan masuk ke akses keuangan, ada langkah-langkah yang perlu kita persiapkan. Ya, kalau terkait dengan pendanaan, sebenarnya saya nggak bisa ekspansi, nggak bisa terlalu menanyakan sejauh mana, karena relatif dana. Tapi setidak-tidaknya, mari kita mengumpulkan dulu. Tadi dibilang Pak Emon, ya dana itu sudah kita sisihkan di awal. Kita sudah fokus. Jadi keinginan, ibaratnya kalau begini nih, banyak orang pingin haji nih, Pak Emon ya. Cuma niatnya aja, tapi nggak pernah daftar. Nah itu banyak ya. Nah, inilah begini juga berinvestasi itu dimulai dengan kita coba dulu gitu ya. Tapi kalau cuman ya kalau hari ini literasi ya udah dapat pengetahuan, dapat sertifikat ya dan begitu. Tapi tidak pernah memulai, saya rasa ya percuma. Jadi gitulah konsepnya. Nah, mulainya apa? Ya kita persiapkan dengan dana yang mungkin kita tabung dulu, kita beli 1, 2 lot, 3 lot dulu gitu. Nah nanti diskusilah dengan para di situ kan banyak perusahaan sekuritas tuh di Pekanbaru ya, atau bisa langsung datang atau Pak Emon datang nanti bawa tim lah dari perusahaan sekuritas memperkenalkan presentasi gitu. Jangan beli saham, kalau beli saham BRI masih berat Pak ya Pak Emon ya, harganya 5.000 sekarang gitu kan. Nah, bagi saham-sahamnya, tapi yang cari tadi fundamentalnya bagus, tadi dibilang Pak Yasin, kemudian arti bisa, saya yakin bisa dengan sedikit uang, dengan sedikit pendanaan bisa untuk lakukan. Tapi yang penting niat mulai itu dilakukan dari sekarang. Itu aja sih kalau pesan saya sih gitu. Terima kasih. Pak Yasin mau menambahkan? Ya Pak, terima kasih. Ya, jadi kalau sedikit tambahan dari saya melanjutkan dari Pak Emon, dari Pak Sriwijaya aja sih sebenarnya. Jadi kalau untuk sekarang memang yang buat calon investor yang ingin berinvestasi tapi terkendala modal ya dalam arti ini. Sebenarnya di zaman sekarang ini kan dengan teknologi itu kan kita bisa memanfaatkan sih dalam artian itu untuk mencari other income itu sudah se-fleksibel itu saya bilang Pak, dengan berkembangnya sosial media dan segala macam. Nah, jadi apa yang perlu dilakukan oleh diri kita adalah pertama kita harus tambah dulu ilmu kita Pak. Ilmu kita itu dalam artian misalnya kita ingin berinvestasi tapi kita nggak ada modal. Oke, berarti kita harus tambah ilmu investasi kita dalam artian kita pelajari fundamentalnya, bagaimana cara menilai saham itu murah atau wajar atau mahal dengan baik, menggunakan valuasi, discount cash flow atau dan sebagainya ya. Kemudian juga kita bisa memanfaatkan sosial media juga sebagai metode promosi diri, Pak. Metode promosi diri dalam artian walaupun kita bukan bekerja sebagai analis, tapi kita bisa memposisikan diri kita sebagai analis, Pak. Dalam artian kita bisa memberikan insight-insight kita mengenai satu emiten di sosial media yang mana akan memicu orang itu akan tertarik dengan analisa kita. Justru hal itu akan menimbulkan, oh ini orang sahamnya, ini orang analisanya bagus juga ini. Saya tertarik, ini orang main saham di mana. Nah mungkin dari situ akan terbuka buat peluang kita mencari modal tambahan.
Jadi kayak kita misalnya buka akun di salah satu sekuritas dimanapun itu ya. Biasanya kan kalau misalnya kita mengajak orang itu kan kita dapat referral fee, Pak ya. Maksudnya kan kita bisa perlahan-lahan mengumpulkan dari referral fee dan ya dari situ aja kita bisa udah mulai, Pak. Jadi sebenarnya memang peluang itu sudah banyak sih sekarang, Pak. Lebih fleksibel lah intinya. Kurang lebih begitu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Jaya dan juga Pak Yasin atas diskusinya. Ini sepertinya sudah sampai di ujung ya. Jadi saya umumkan 3 penanya terbaik ya. Ini mohon maaf sebelumnya buat Mbak Ayu Lestari tadi sudah dapat door prize pertama ya. Menjawab singkatan dari API. Jadi untuk 3 pertanyaan terbaik kami nggak ikutkan lagi. Jadi untuk 3 pertanyaan terbaik yang menang adalah dari Ade Salman, kemudian Andriansa, dan Olvi Lestari. Ya nanti bisa menghubungi Bursa Efek Indonesia, kantor perwakilan Riau, atau kalau teman-teman mahasiswa di Unisi nanti bisa koordinasi dengan Pak Jalil ya sebagai Ketua Galeri Investasi di Unisi. Demikian ya diskusi kita di siang hari ini. Sambal belacan, sambal terasi, sedap dimakan bersama nasi. Terima kasih para pemateri atas pencerahannya hari ini. Kita kasih aplaus dulu buat para pemateri. Nggak dipoto dulu Pak Emon. Udah, Iya, Pak. udah katanya. Sudah, Sungguh Pak. cantik kain kebaya dibuat berbahan sutra. Melalui investasi kita bersama, wujudkan Riau makin sejahtera. Demikian kegiatan hari ini, lebih dan kurang mohon maaf, saya kembalikan ke MC. Saya tutup, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Emon yang telah menjadi Sama-sama, moderator Pak Rio. pada kegiatan hari ini. Dengan berakhir acara ini atas nama API dan Bursa Efek Indonesia, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta yang telah hadir dan kami mohon maaf apabila ada pelaksanaan yang kurang berkenan. Sampai jumpa pada acara selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih Pak Jaya. Pak Rio, Pak Pak Jaya, Emon, Pak Pak Yasin. Yasin. Makasih Sampai ketemu. semuanya. Pak Yasin, makasih. Semua ya. Oke. Nanti untuk sertifikat teman-teman langsung dikirim by email ya, Pak Rio ya? Boleh? Ya, baik Pak. Oke, nanti by email ya teman-teman. Yang ini untuk sertifikatnya. Ya. Saya izin lip ya Pak Rio ya, Pak Yasin. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ya, Mas Andrio. terima kasih. Terima kasih. Ya.